sebagaimana biasa di setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau kultum zuhur. Dan insya Allah pada siang hari ini akan memberikan tausiah adalah Bapak Ustaz Deswan SPD. Sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Dan Bapak Ustaz, waktu dapat persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat fardu zuhur rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih berikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah qabla zuhur, dan nanti insyaallah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak bosan masih disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dunia ini, kita mendapatkan pertolongan di akhirat, kita juga mendapatkan berkumpul dengan saudara dalam surga Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah Rasulullah rahmatullah, ini kita sampaikan tausiah singkat sambil menunggu bapak-bapak ibu-ibu kita yang masih sholat sunat dan mengambil wudu. Kami akan sampaikan sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang mana hadis ini menerangkan nikmat yang sering manusia lalaikan. Ada dua nikmat yang sering lalaikan dan lupakan bapak ibu dan sekalian. Sebagaimana Rasulullah dan sabdanya, ni'matani katsiran minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat tersebut yang sering manusia lalaikan dan lupakan. Mana yang pertama? Yang pertama adalah as-sihhat, nikmat kesehatan. Misalnya Pak, banyak orang hari ini tertipu dia sehat, tetapi dia tak perlu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kesehatan itu kita tahu Pak, mahal harganya, saking mahalnya takkan bisa kita beli dengan uang sebanyak pun Pak. Kalau kita pilih mana ada duit umpamanya 10 juta pada kita sakit, atau duit kita cuma 100.000 pada kita sehat, mana yang mau kita pilih Bapak sekalian? Mana mau Pak? Badan sakit, duit ada 10 juta, kita berbagi di rumah sakit. Ini ada duit 100.000 di dompet, tapi badan kita sehat. Kalau mau dipilih sebenarnya Ustaz, badan sehat, duit 10 juta. Itu semuanya keinginan kita Pak. Kalau ditanya, badan kita ingin sehat, duit kita ingin banyak Pak. Tapi ingat, setiap ada hidup ini tentu ada nanti sakit kita. Tetapi ketika masih Allah berikan kita kesehatan pada hari ini, badan yang masih bisa bergerak, mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, kaki yang masih bisa melangkah, jangan sampai kita tertipu dengan kesehatan itu, dengan kita tak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nanti orang Pak ketika sudah sakit baru dia ingin datang sholat berjamaah.
Sibuk dia hari ini dengan usaha dunianya Pak, dengan berdagangnya, padahal dia sehat. Maka jangan sampai kita tertipu Pak. Sehat itu adalah kesempatan Allah berikan kepada kita untuk bisa kita melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah. Contohnya hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tak sehat, takkan bisa kita datang ke masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka kalau kita bandingkan dengan duit kita yang hari ini, mahalnya satu luar biasa Pak. Tapi ketika Allah berikan kita kesehatan ini, badan sehat, terdengar telinga masih Allah izinkan untuk mendengarkan santunan ayat-ayat Al-Quran di masjid, atau terdengarnya surah azan memandang, bersegeralah Pak. Jangan sampai nanti ketika karena kita sakit baru kita menyesal, tak ada gunanya lagi Pak. Ada sebuah kisah sedikit kita sampaikan. Ada seorang bapak, dia kaya raya Pak, tapi dia sudah punya penyakit. Sudah penyakit kanker, stroke. Dibilang orang takkan lama lagi umur bapak. Tapi dia orang kaya Pak. Disampaikan semua kepada dokter, Pak dokter tolong, berapapun biaya saya ingin sehat Pak. Berapapun nanti biaya saya siapkan, duit saya ada. Begitulah dia mengharapkan kesehatan Pak. Tapi apa boleh buat? Badan tak sehat lagi Pak, tak bisa lagi berjalan seperti kita hari ini. Sudah duduk di kursi roda, kalau tidak didorong sama anak dan istri keluarganya, tak bisa lagi dia bergerak Pak. Tak bisa lagi melaksanakan indahnya dunia ini atau merasakan kemana ingin kita pergi. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita lalai, karena ini adalah pesan Rasul. Salah satu nikmat yang sering manusia lalaikan Pak adalah ketika nikmat Allah berikan kita kesehatan. Ketika sudah sakit, terdengar suara azan memandang di rumah kita Pak. Kita di rumah sakit berbaring, apalagi di rumah sakit Pak, menangis rasanya hati ini datang sholat subuh berjamaah. Tapi apa daya Pak, badan sudah tak kuat lagi, kaki sudah tak bisa lagi dilangkahkan, sudah berat. Malah kadang kita sudah berbaring di rumah sakit Pak, sudah diimpus, meratap rasanya hati ini datang ke masjid. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah sakit baru kita ingin datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi ketika hari ini Allah berikan, pergunakanlah kesehatan sebaik-baiknya, karena sudah ingatkan kepada kita salah satu nikmat yang sering manusia lalaikan adalah ketika Allah berikan dia kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan ini yang Allah berikan kepada kita Pak. Dimanapun kita berada, berdagangkah kita, apapun profesi kita dunia ini, ketika Allah berikan kita kesehatan, jangan sampai kita melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, wa'budu, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Waf'al, berbuat baiklah kita dengannya, la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ini 4 poinnya kita ya Pak. Rukuk kapan kita rukuk di sholat, sujud kapan kita sholat, ini adalah ibadah. Berbuat amal ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan, di balik kita sholat nantinya, kita berusaha bekerja. Jangan sampai perbuatan kita itu bisa menimbulkan dosa, tapi mari kita berusaha setiap langkah kaki perbuatan kita selalu nikmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, adalah itulah nanti orang-orang yang akan termasuk orang yang beruntung dan bahagia Bapak Ibu dan sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, termasuk subur rahimah. Yang kedua Rasulullah, nikmat yang sering kita lalaikan pertama nikmat kesehatan itu adalah wal faraq, yaitu adalah nikmat waktu lapang atau kesempatan. Ini selimpat. Waktu lapang Allah berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan Pak. Hari ini Allah izinkan kita datang ke masjid sholat subuh berjamaah di lapang Pak. Sesibuk-sibuk apapun kita, kalau masih Allah berikan kita waktu ke lapangan, jangan kita memikirkan menunda-nunda waktu lapang Pak. Terdengar suara azan, jangan nantilah, kan masih azan Pak. Terdengar orang komah, kan masih komah baru. Terdengar orang sudah takbir, kan masih takbir pertama. Jangan kita lalai-lalaikan waktu lapang ini Pak, karena waktu ini kita sudah tahu Pak, hidup ini ada batasnya. Hari ini kita sehat, mungkin besok kita sakit Pak. Hari ini kita masih hidup, tak ada orang yang menyamin besok akan bisa hidup kembali seperti hari ini sehat Pak. Waktu yang akan datang tak ada kita yang tahu terjadi Pak.
Tapi sesaat waktu hari ini jam 12 tadi Allah masih hidupkan kita. Hari ini jam 1 kurang 10 masih Allah berikan kita waktu lapang. Ini nikmat yang sangat luar biasa, Pak. Ingat, sedetik yang akan datang tak tahu kita terjadi, Pak. Hari ini masih Allah berikan kita waktu bisa datang ke masjid. Tak ada yang bisa menjamin nanti asalnya kita bisa datang solat berjamaah seperti hari ini, Pak. Maka berdua nikmat ini Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kita lalai, Pak. Karena banyak ahli manusia yang lalai. Nikmat Allah adalah pertama nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu lapang. Mudah-mudahan kesehatan ini yang insya Allah berikan bisa kita jadi istiqomah melaksanakan ibadah. Apalagi kita laki-laki ini, Pak, berjemaah ini adalah luar biasa pahalanya buat kita, Pak. Dan juga bagi bapak ibu sekalian, kalau juga waktu sehat Allah berikan waktu lapang, pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah. Karena kita ini tak tahu kita sampai hidup kita nanti, Pak. Mudah-mudahan dan sampai detik hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kelapangan. Maka mudah-mudahan jangan sampai kita lalai, sehingga ketika waktu-waktu masih Allah berikan kepada kita, bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tak melihat dalam fisik kita, Pak. Oh, dia kaya, dia berpangkat jabatan, banyak duitnya, tinggi jabatannya, bukan itu, Pak. Yang Allah lihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling besar adalah orang-orang yang selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Waktu bagaimana? Tentu menjaga ibadah-ibadah, menjauh seluruh larangan Allah, baik di waktu dia lapang maupun sehat, dia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekalian, kita yang hadir pada zuhur hari ini, Allah berikan kita kesehatan waktu lapang, sehingga kita bisa istiqomah menjaga ibadah kita kepada Allah. Dan akhir hidup kita nanti membuat ibadah kita lakukan setiap waktu harinya menjadi amal soleh kita, sehingga kita nanti semuanya mati betul dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.